Ya kita lanjut bahas-bahas soal lagi ya, kayak kemarin bahas soal situasi. Cuma kayaknya nggak bakal dapat sisa-sisa semuanya. Jadi beberapa poin aja yang aku bahas. Oke. Nah, ini soal yang pertama soal kinematika ya. Soal kinematika. Ini ada kurva ya, kurva yang dikasih di sini itu adalah kurva jarak tempuh terhadap fungsi waktu dalam detik gitu ya. Oke. Nah, terus di sini dikasih tahu bahwa yang ditanya itu adalah kecepatan rata-rata bendanya berapa gitu ya selama ketika dia bergerak dalam gerakannya. Nah, di sini kan kalau kita lihat nih kurvanya, bentuk kurvanya itu apa ya? Kayak huruf S gitu ya, kayak huruf S. Nah, ini kita bagi jadi 3 bagian aja. Ini bagian pertama tuh yang waktu dia baru naik ini, yang baru naik di sini. Terus bagian kedua itu yang waktu dia lagi lurus konstan. Terus bagian ketiga ketika dia mulai turun lagi, gitu ya. Nah, ingat dulu waktu kita belajar kinematika, itu kan kita pernah bahas berbagai jenis kurva itu ya, kurva yang ada di kinematika. Misalkan kalau misalkan untuk gerakan yang GLB gitu ya, gerak lurus beraturan di mana dia nggak ada percepatan, kita punya nanti kurva apa? Kurva posisi terhadap waktunya itu berupa garis lurus ya. Bisa naik gini kalau misalkan dia geraknya kecepatannya maju, atau bisa datar ketika bendanya diam aja, atau bisa juga turun kayak gini ya. Ketika dia gerakannya mundur gitu. Nah, terus kalau untuk gerakan yang GLBB di mana dia punya percepatan yang besarnya konstan, nanti dia gerakannya itu bentuknya gini kan ya. Kalau misalkan kurva apa posisi terhadap waktunya bentuknya adalah melengkung. Melengkung naik ke atas. Ini kalau misalkan dia apa? Kalau dia arah gerakannya positif gitu ya. Maksudnya geraknya ke sumbu positif, maju gitu ya istilahnya. Terus kalau misalkan dia geraknya mundur, dia bentuknya kebalikannya gini berarti. Enggak, sorry sorry. Um, Bentar, wait, oh ya betul ya. Dia bentuknya kebalikannya kayak gini. Ini bukan maju, bukan mundur sih, sorry. Tapi maksudnya kalau misalkan dia kurvanya naik kayak gini, berarti percepatannya positif gitu ya. Bendanya lagi dipercepat. Tapi kalau misalkan dia kurvanya negatif kayak gini, berarti bendanya diperlambat. Percepatannya nilainya negatif. Kurang dari 0 gitu ya. Tapi maju atau mundurnya kita nggak tahu. Nanti taunya dari mana? Taunya dari kalau misalkan kita lihat kurva kecepatannya positif apa negatif gitu. Gitu ya. Itu kalau GLBB. Tapi kalau GLB kita langsung bisa nebak nih. Kalau misalkan dia kurvanya garisnya naik ke atas berarti dia maju gitu ya, kecepatannya positif. Tapi kalau ini kecepatan negatif. Nah, di sini kan kurvanya ada 3 bagian ya, kayak yang aku bilang tadi. Ada yang naiknya melengkung berarti ini di daerah pertama ini dia GLBB. GLBB-nya dengan percepatan yang positif. Gitu. Terus di daerah yang merah ini dia sempat datar. Berarti di sini dia lagi mengalami GLB. Gitu. Tapi kecepatannya positif karena ini kurvanya naik artinya dia jaraknya bertambah terus. Nah, terus waktu di daerah biru ini dia mengalami GLBB dengan percepatan negatif gitu ya. Percepatannya negatif sampai dia berhenti. Kita tahu dia berhenti dari mana? Di sini setelah dia kurvanya melengkung belok kayak gini, dia jadi datar. Gitu ya. Jadi datar artinya di sini ketika datar kan posisi nggak nambah-nambah terhadap waktu. Artinya dia lagi diam di sini. Diam. Gitu ya. Nah, kalau yang ditanya kecepatan rata-rata itu sebenarnya kita tinggal ini aja. Kecepatan rata-rata itu kan perubahan posisinya terhadap waktu. Jadi posisi akhir dikurangin posisi awal dibagi sama perubahan waktunya kan. Gitu. Nah, berarti di sini yang kita lihat dari kurva ini adalah titik awal sama titik akhirnya aja. Titik akhirnya tuh di mana? Titik akhirnya adalah ketika dia udah berhenti. Nah, dia kan berhenti di sini ya. Dia berhenti di sini. Di sini nih, di titik ini. Yaitu kalau di gambar ini berapa? Ini 20 ya? Di apa? Di ini.
Skalanya nggak terlalu kelihatan, tapi ini kayaknya ini 10, yang tengah ini yang atas 20 gitu ya. Berarti dia berhentinya di posisi ketika di jaraknya itu adalah 20 meter gitu ya. Terus waktunya itu adalah 20 detik gitu. Nah, dia bergeraknya dari mana? Bergeraknya kan kurvanya itu mulainya dari titik 0,0 ini. Berarti di awal mulai bergerak itu dari jarak sama dengan 0 dan juga dari waktu T sama dengan 0. Jadi ya udah kita masukin aja ke persamaan ini. Nanti kita dapat kecepatan rata-ratanya. Itu adalah 20 dikurangin 0, ini posisi akhir dikurangin posisi awal, dibagi sama waktu akhir dikurangin waktu awal, berarti 20 dikurangin 0. Berarti kecepatan rata-ratanya jadinya 1 meter per second gitu ya. Gitu. Jadi ide kuncinya kalian harus kenal dulu kurva-kurva di GLB sama GLBB itu kayak gimana. Sama harus tahu titik berhenti sama titik mulai bergeraknya atau titik baliknya itu di mana. Gitu ya. Oke. Ada yang mau nanya dulu sama sini? Nggak ada. Lanjut dulu aja ya. Ntar kalau ada yang mau nanya langsung di stop aja. Nah, ini soal yang kedua. Sebuah kapal pesiar bergerak sepanjang ekuator ke arah timur dengan kecepatan 30 km per jam. Angin selatan tiba-tiba berembus pada arah 60 derajat terhadap ekuator dengan kecepatan 15 km per jam. Kecepatan relatif angin terhadap arah kapal dalam kerangka acuan kapal adalah, nah ini kita gambar dulu. Misalkan kita punya, misalkan kita punya ini, punya mata angin gitu. Arah timur itu kan ke kanan ya. Timur, atas itu utara, kiri itu barat, bawah itu selatan. Ya, biasanya kayak gini. Nah, ini aku agak sebenarnya nggak tahu angin selatan itu maksudnya angin yang berhembus dari selatan gitu ya, atau angin yang berhembusnya ke arah selatan gitu. Itu aku agak nggak tahu. Jadi aku asumsikan aja di sini bahwa angin selatan itu dia angin yang berhembus dari selatan. Dari selatan. Jadi arahnya ke utara gitu ya, dari selatan ke utara. Nah, terus dia berhembusnya 60 derajat terhadap ekuator. Ekuator itu kan garis antara timur sama barat ya. Berarti kita bisa bentuk dia kayak gini ya. Kan dia dari selatan ke utara tapi membentuk 60 derajat, berarti gini dia arah anginnya. Ini kecepatan angin membentuk sudut 60 derajat. Gitu. Di mana kecepatan angin ini adalah 15 km per jam. Terus kapal pesiarnya kecepatannya 30 km per jam ke arah timur. V0 sama dengan 30 km per jam. Terus kecepatan relatif angin terhadap arah kapal dalam kerangka acuan tetap kapal. Nah, ini kan kecepatan sama dengan 15 km per jam ini diukur kalau menggunakan kerangka laut ya, terhadap si air lautnya gitu. Atau tanah lah. Maksudnya kita asumsikan bahwa si lautnya itu diam gitu ya. Jadi 15 km per jam ini terhadap kerangka laut atau si tanahnya. Nah, terus kecepatan kapal yang 30 km per jam ini juga terhadap si kerangka lautnya itu. Nah, kalau misalkan kita pengen nyari kecepatan relatif terhadap kapal, berarti yang kita harus lakukan adalah kecepatan relatif angin terhadap kapal gitu ya, VAO gitu maksudnya. Ini adalah kecepatan relatif angin terhadap kapal gitu ya. Itu sama dengan kecepatan relatif kapal terhadap tanah dikurangin kecepatan relatif sorry, ini nol ya, kecepatan relatif kapal terhadap tanah dikurangin kecepatan relatif tanah angin terhadap tanah gitu ya. Ini kapal, ini tanah, ini angin, ini tanah gitu. Kenapa dikurang?
Bayangin kayak gini, misalkan apa ya? Kenapa dikurang adalah karena gini, misalkan kalian lagi jalan nih. Kalian lagi jalan ke kanan dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, 10 meter per second ini diukur dari tanah gitu ya, terhadap tanahnya. Nah, terus di samping kalian ini ada orang lagi, orang lain. Orang lain yang bergerak ke kanan juga dengan kecepatan 10 meter per second. Bayangkan kayak gitu. Jadi kalian lagi jalan ke depan 10 meter per second, di samping kalian ada orang yang jalan juga ke depan 10 meter per second. Apa yang terjadi? Kalau misalkan kalian ngelihat ke arah orang itu seolah-olah diam kan. Diam tuh maksudnya gimana? Jangan ngeliatin tanahnya. Jadi pas jalan ngeliatin aja orangnya gitu. Misalkan ngeliatin matanya gitu. Posisi orang terhadap kalian tuh bakal selalu sama terus kan. Jadi kayak orangnya tuh bakal selalu ada di samping kalian terus. Atau dalam kata lain, orangnya itu diam terhadap kalian. Diam terhadap kalian. Maksudnya diam terhadap kalian tuh kayak tadi. Jadi posisi matanya tuh nggak berubah. Kalau kalian ngeliat ke samping ya matanya tetap ada lurus dia di samping kalian terus gitu. Itu artinya orangnya itu diam terhadap kalian. Artinya kecepatan relatif orang terhadap kalian itu adalah kecepatan kalian dikurangin sama kecepatan orangnya. Berarti 10 dikurang 10 sama dengan 0 kan. 0 meter per second. Gitu. Ini kecepatan relatif orang terhadap kalian. Maksudnya orangnya itu seolah-olah nggak bergerak. Jadi posisi matanya tuh sama terus. Nah, gitu. Itu kalau misalkan dia bergeraknya arah terhadap tanah. Tapi kalau gerakannya lawan arah gimana? Misal kalian lagi maju ke depan. Kecepatannya 10 meter per second. Terus ini ada orang lagi bergerak ke mendekati kalian dengan kecepatan 10 meter per second. Apa yang terjadi? Nah, di sini ada lagi, orang ketiga. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Si orang kedua ini diam. Orang ketiga ini diam. Ketika kalian jalan ke depan, terus ada orang yang bergerak mendekati kalian sama ada orang yang diam. Pasti orang yang mendekati kalian ini, yang si nomor 2, ini bakal sampai ke kalian lebih cepat. Bakal sampai ke kita lebih cepat dibandingkan sama orang yang diam aja gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu objek yang bergerak mendekati kita, terus kita mendekati dia, nanti kecepatan relatif antara kita sama dia itu makin besar. Karena seolah-olah si objek ini jadi sampainya lebih cepat dibandingkan kita ngedeketin objek yang lagi diam itu. Gitu. Jadi kalau misalkan gerakannya lawan arah, berarti kecepatan orang kedua terhadap orang pertama itu adalah kecepatan orang pertama terhadap tanah ditambah kecepatan orang kedua terhadap tanah. Berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20 meter per second. Gitu. Jadi kalau berlawanan arah malah dijumlah. Gitu ya. Nah, di sini kan kita kasusnya si anginnya sama si kapalnya itu searah kan ya. Nggak searah juga sih. Maksudnya apa sih namanya? Si anginnya itu belok sebesar 60 derajat dari arah timur. Tapi karena dia belok sebesar 60 derajat, artinya dia punya komponen yang sejajar sama arah timur, sama komponen yang sejajar sama arah utara. Bisa kita proyeksikan gitu. Ada komponen yang sejajar arah timur, VAT kita kasih namanya. Terus ada komponen yang sejajar sama arah utara. Kecepatan angin arah utara, kayak gini, VAU kita sebutnya. Nah, ini kan bisa kita pecah aja komponen-komponennya. Berarti VAT sama dengan VA cos 60. Gitu. Sementara VAU itu sama dengan VA sin 60. Oke. Nah, di sini kan yang ditanya itu adalah kecepatan relatif angin terhadap kapal gitu ya. Dalam kerangka acuan tetap kapal terhadap arah kapal. Terhadap arah kapal. Berarti yang kita pakai adalah kecepatan angin yang sejajar sama kapal aja. Berarti yang sejajar sama kapal kan yang ini ya, yang kecepatan angin arah utara. Gitu ya. Berarti kecepatan relatifnya adalah, kita tulis ulang di sini, kecepatan relatif angin terhadap kapal dalam arah kapal. Kita bisa tulis jadi kayak gini, kecepatan angin kapal gitu ya, angin terhadap kapal itu sama dengan kecepatan kapal terhadap laut dikurangin sama kecepatan
angin terhadap laut tapi yang searah kapal. Berarti yang dikali sama cos 60 tadi. Nah, kecepatan kapal terhadap laut kan tadi berapa di soal? 30 ya. 30 km per jam. Terus yang kecepatan kapal terhadap lautnya tadi 15 km per jam. Tapi karena dia membentuk sudut 60 derajat berarti dikali cos 60. Berarti tinggal kita jumlahin aja. Jadi 30 dikurangin 15, cos 60 kan setengah ya, berarti 15 per 2. 15 per 2 itu 7,5 km per jam. Berarti jadinya 22,5 km per jam. Kayak gini. Oke. Jadi terhadap si kapal anginnya lebih pelan gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya itu ada seorang pelari ya. Pelari menempuh jarak 84 meter dalam waktu 10 detik. Oke. Berarti S sama dengan 84 meter. P-nya 10 detik. Ia mulai berlari tanpa kecepatan awal, berarti V0-nya sama dengan 0 selama 6 detik pertama. Ia berlari dengan percepatan A, sisanya ia berlari dengan percepatan A per 4. Laju pelari saat menyentuh finish sama dengan, nah, waktu 6 detik pertama berarti dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 6 gitu ya. Dia percepatannya A. Tapi ketika sisa waktunya, kan dia larinya total 10 detik ya, berarti dari 6 sampai T sama dengan 10 gitu ya. Ini dia berlari dengan percepatan A per 4. Gitu. Nah, laju pelari sama dengan berapa? Nah, ini kan dia berlarinya dengan percepatan yang besar konstan gitu ya. Meskipun berubah, tapi kan berubahnya langsung dadakan gitu, instan. Berarti kita nggak ngitung perubahan percepatan terhadap waktunya. Jadi kita bisa anggap percepatan ini konstan untuk rentang waktu masing-masing. Ini konstan, ini juga konstan. Jadi kita anggap dia percepatannya konstan, tapi konstannya cuma dari 0 sampai 6 gitu ya. Terus dari 6 sampai 10 dengan nilainya beda-beda gitu. Karena berubahnya kan langsung instan gitu. Nah, ditanya laju pelari ketika menyentuh garis finish. Oke. Ini bisa langsung dihitung aja dari ini. Apa sih dari jaraknya? Bisa nggak ya? Menempuh jarak 84 meter. Iya betul. Bisa langsung dihitung aja dari jaraknya sebenarnya. Dari jarak dibagi waktunya. Karena yang ditanya ini kan laju ya. Laju pelari. Laju itu ingat, laju itu adalah besaran skalar. Di mana yang kita butuhkan untuk mencari laju itu adalah jarak dan juga waktunya. Waktu rata-ratanya. Supaya dia bisa dapat kelajuan segitu. Nah, di sini kita nggak peduli sama percepatan atau yang lain-lainnya gitu ya, karena itu besaran vektor. Gitu. Yang kita butuhkan adalah lajunya aja. Jadi kalau misalkan dia menempuh jarak 84 meter dengan waktunya adalah 10 detik, maka lajunya bisa kita cari dengan tinggal kita bagi aja, jadi 84 meter dibagi sama 10 detik. Ya. Bagi sama 10 detik. Nanti kita dapat bahwa lajunya itu adalah 8,4 meter per second. Gitu ya. Tapi ini lajunya adalah laju rata-rata. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar 8,4 meter per second laju rata-ratanya. Dengan kita satu lagi caranya adalah dengan membandingkan nilai 8,4 meter per second ini dengan nilai lajunya ketika kita totalin dari percepatannya. Gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah gini, kan dia gerakannya berupa GLBB. Di sini dia ada percepatan konstan. Ini percepatan konstan yang pertama, ini percepatan konstan yang kedua. Jadi ini kita kasih nama A1.
Kita kasih nama A2 gitu. Oke. Nah, jarak tempuh totalnya itu adalah 84 meter. Nah, sementara 84 meter ini dia ditempuh oleh 2 kali gerakan GLBB kan. Gerakan GLBB yang pertama itu dari awal dia mulai diam gitu ya. Dari awal dia diam itu berarti kita bisa gunakan rumus GLBB yaitu V0T ditambah setengah AT kuadrat gitu ya. Setengah AT kuadrat dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 6. Gitu ya. Ini jarak yang pertama. Sementara jarak yang kedua itu adalah V0T, bukan V0 lagi, sorry. VT ditambah setengah AT kuadrat. Tapi jaraknya T-nya sekarang dari T sama dengan 6 sampai T sama dengan 10. Gitu ya. Ditambah sama S0. S0 ini apa? S0 ini adalah jarak yang diperoleh dari bukan tambah S0, tambah S1 nih, tambah S1. Ditambah S1. Kayak gini. Nah, sementara V yang di sini ini adalah jarak yang ditempuh kecepatan atau kelajuan yang diperoleh ketika dia bergerak dari 0 sampai 6. Ini kan dia bergeraknya dipercepat ya. Berarti nanti dia bakal memperoleh dengan kondisi awal dia, berarti di sini harusnya V0-nya itu sama dengan 0 kayak gini. Jadi cuma setengah AT kuadrat aja. Tapi nanti ketika dia udah bergerak selama 6 detik dari 0 sampai 6, nanti kecepatannya bakal nambah. Nambahnya itu adalah sebesar V sama dengan AT gitu ya. Untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan 6. Gitu. Ini A-nya A1, ini A-nya A2 gitu ya. Dan yang atas ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, 84 meter itu apa? 84 meter itu sama aja kayak jarak S2 ini. Gitu. Kan S2 itu adalah jarak total kan. Setelah dia menempuh jarak S1, dia bergerak lagi selama 4 detik sampai ke S2. Nah, berarti S2 itu sama aja kayak udah jarak total yang udah dia tempuh. Berarti 84 meter ini adalah S2. Gitu. 84 sama dengan apa sih namanya? Sama dengan S2. Berarti sama dengan ini. Sama dengan yang di persamaan 2 yaitu VT ditambah setengah A2T kuadrat ditambah sama S1. S1 itu yang atas ini. Udah tulis saja 1 dulu ya. Sama 3. Nah, terus kalau misalkan kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 3, nanti kita dapat 84 sama dengan V-nya diganti sama itu. A1T untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan 6 ditambah setengah A2 T kuadrat untuk T sama dengan 6 sampai T sama dengan 10 ditambah sama S1. S1 itu adalah itu setengah T kuadrat untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan 6. Berarti ya udah dimasukin aja angkanya. 84 sama dengan A1 itu kan A aja ya. A terus T-nya dari 6 sampai 0 berarti 6 ditambah setengah A2 itu kan seperempat A ya, berarti A per 4. Terus T-nya dari 10 sampai 6 berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat ditambah setengah A dikali 6 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. 84 sama dengan 6A tambah 100 dikurangin 6 kuadrat. 6 kuadrat kan 36 ya. 100 dikurangin 36 itu 64. 64 dibagi 8, berarti 8A ditambah 36 dibagi 2. 18 ya, 18. Berarti dapat berapa nih? 84 sama dengan
26 tambah 6, 32A ya. Berarti A percepatannya itu adalah 84 dibagi 32 meter per second kuadrat. 84 bagi 32 itu berapa? Nggak bulat ya, yang jelas nanti desimal ya. Nah, terus coba lagi aja hitung ulang kalau kita pakai percepatannya ini, besar percepatan ini, terus kita masukin ke rumus GLBB-nya, apakah nanti hasilnya sama dengan 84 meter juga? Kalau sama ya berarti benar kelajuan rata-ratanya adalah segini. Gitu. Nah, sekarang kita pengen ngitung kelajuan totalnya. Kalau misalkan kita punya besar percepatannya adalah segini, apakah nilainya bakal sama 10 meter per second? 8,4 meter per second. Tadi yang 8,4 meter per second kan itu kelajuan rata-rata ya. Sekarang kita hitung kelajuan total. Kalau misalkan kita hitung gerakan GLB-nya. GLBB-nya. Nah, untuk interval yang pertama dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 6, berarti dia berlaku persamaan GLBB-nya adalah kayak gini. T sama dengan A1 dikali T. Lain aja. Nah, terus untuk T sama dengan 6 sampai T sama dengan 4, dia berlaku persamaan kelajuannya adalah V2 gitu ya, atau ya V2 lah. V2 sama dengan, ini V1 deh, V1 ditambah A2T ini ya. Karena sekarang kalau di 6 sampai 6 sampai 4 sih. 6 sampai 10 ya. Karena sekarang di waktu 6 sampai 10 detik ini dia dipengaruhinya oleh percepatan yang kedua. Gitu ya. Ini persamaan 4, ini persamaan 5. Kalau persamaan 4 kita masukin ke 5, nanti kita dapat V2-nya itu adalah A1T ditambah A2T. Tapi ini T-nya dari 0 sampai 6, ini T-nya dari 6 sampai 10. Gitu ya. Nah, tadi kan A1 itu adalah A, di mana kita dapat nilai A-nya itu adalah tadi 84 per 32. Sementara A2-nya itu adalah A per 4. Berarti kalau kita masukin sini, jadi 84 dibagi 108. Udah, kita tinggal masukin, terus masukin batas intervalnya. Berarti kalau A1T berarti 84 per 32, dengan waktunya itu adalah 6 gitu ya. Ditambah A2T berarti 84 per 128 dengan T-nya itu adalah 4. Kan 10 kurang 6 gitu jadi 4 gitu ya. Atau balik lagi jadi 84 per 32 lagi deh. Iya nggak? Kan ya 8 ya jadi 84 per 32 lagi. Berarti 84 per 32 ditambah 84 per 32 kali 6. Berarti jadi 7 dikali 84 per 32. Berapa tuh nilainya? Ternyata nilainya adalah 18,375 meter per second. Nah, gitu ya. Jadi ternyata kelajuan totalnya yang kita peroleh itu nilainya berbeda dengan kelajuan rata-ratanya. Gitu ya. Jadi hati-hati di sini. Karena di sini yang ditanya itu adalah laju pelari aja ya. Jadi yang jawaban yang benar yang kita pakai itu adalah yang ini, yang 18,375, bukan yang 10 meter 8,4 meter per second. 8,4 meter per second itu bakal benar kalau yang ditanya itu adalah ini apa sih namanya? Laju rata-ratanya. Gitu ya. Oke. Kenapa yang benar yang ini? Karena gerakannya dipercepat gitu ya. Jadi kelajuannya nggak konstan segitu mulu, tapi kita ditanya pas udah sampai finish tuh berapa gitu. Kecepatan akhir. Oke. Kita lanjut lagi.
Nah, ini ada balok bermasa 2 kg yang awalnya diam, terus ditarik dengan gaya 12 Newton dan membentuk sudut theta hingga bergerak seperti pada gambar di samping. Oke. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis adalah 0,2, maka nilai kotangan theta agar balok mencapai energi kinetik maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter adalah, tetanya nggak dikasih tahu ya. Berarti nanti kita harus cari turunan terhadap tetanya biar dia energi kinetiknya maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter. Nah, berarti gini, ini kita gunakan konsep usaha energi aja ya. Jadi kita punya balok gitu ya. Kita punya balok yang ditarik dengan gaya 12 Newton ke atas gitu ya. F. Nah, gayanya itu membentuk sudut theta terhadap horizontal. Berarti kalau kayak gini kita bisa pecah komponen-komponen gayanya, ada yang secara sumbu X jadi F cos theta. Yang ke sumbu Y ada F sin theta kayak gini. Terus kita gambar aja diagram-diagram gayanya. Selain gaya F ini yang bekerja, pastikan dia nanti bakal punya gaya berat ya. Gaya berat ke bawah W gitu. Sama gaya gesek ke belakang. Gaya gesek ke belakang besarnya adalah Fg gitu ya. Fg yang kinetik gitu ya. Nah, di sini kan yang ditanya energi kinetik maksimum. Berarti nanti kita bakal pakai teorema usaha energi, yaitu perubahan energi kinetik sama dengan perubahan sama dengan total kerja yang bekerja di balok ini. Sama dengan W gitu ya. Ini persamaan pertama. Ini kita simpan dulu. Yang tugas kita sekarang nyarinya adalah kerjanya ini. Oh, ini pakai W kecil aja ya. W kecil itu maksudnya berat. Kalau W besar ini maksudnya adalah kerja. Nah, dia kan si baloknya itu bergeraknya di arah sejajar sumbu X ya. Berarti nanti W-nya kerjanya itu dipengaruhi oleh gaya-gaya yang ada pada sumbu X, yaitu sigma fx dikalikan dengan perpindahannya di sumbu X. Berarti dikali delta X-nya ya. Nah, perpindahannya di sumbu X kan ini yang 3 meter ini. Jadi delta X sama dengan 3 meter. Bisa kita tulis gitu. Oke, persamaan 2. Nah, sekarang kita tentuin dulu. Kan dia awalnya bergerak dari keadaan diam gitu ya. Bergerak dari keadaan diam, terus kita asumsikan bahwa dia emang udah bergerak aja gitu ya. Maksudnya gaya geseknya tuh bekerja waktu dia bergerak aja, tapi waktu start nggak ada gesek statik yang membuat dia diam gitu. Nah, berarti kita bisa langsung tinjau dari diagram gaya ini, nanti kita dapat sigma f sama sigma y. Sigma f-nya adalah kayak gini. Untuk sigma fx itu total gaya yang ada di sumbu x itu adalah f cos theta dikurangin sama gaya gesek kinetiknya gitu. Dimana gaya gesek kinetiknya itu bisa kita tulis sebagai koefisien gesek kinetik dikalikan G normal. Persamaan 3. Sementara kalau di sumbu Y-nya, kan dia nggak bergerak di sumbu Y, nggak ada perpindahan di sumbu Y, berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Kalau di mana sigma FY-nya itu total gaya di sumbu Y itu ada yang ke atas F sin theta, ke bawah ada Mg. Berarti nanti kita dapat F sin theta itu besarnya harus sama dengan Mg, supaya dia nggak bergerak di sumbu Y. Sama 4. Oh, sorry, kurang. Ini selain ada F sin theta sama Mg, ini ada satu lagi, G normal, N. Gitu ya. Kan dia bersentuhan sama lantai. Berarti ini harus salah. Berarti sigma FY-nya kalau di sumbu Y, karena ada gaya normal sama F sin theta, berarti jadi N plus F sin theta minus Mg sama dengan 0. Dari sini nanti kita dapat gaya normalnya itu adalah Mg dikurangin F sin theta. Kayak gini. Persamaan 4. Persamaan 4 kita substitusi ke persamaan 3. Nanti kita peroleh sigma fx-nya itu adalah F cos theta minus mu k dikali Mg dikurangin F sin theta.
Ini persamaan 5. Nah, persamaan 5 kita substitusi lagi ke persamaan 2. Nanti kita dapat persamaan kerjanya, yaitu W sama dengan F dalam kurung cos theta ditambah mu sin theta. Kayak gini. Cos theta tambah mu sin theta dikurangin mu k ya. Mu k mg. Dikali sama delta x-nya, perubahan jaraknya. Gitu. Nah, ini persamaan 6. Nah, persamaan 6 kita masukin ke persamaan 1. Nanti kita dapat bahwa perubahan energi kinetiknya itu nilainya harus sama dengan ini. Harus sama dengan F dikali cos theta plus mu k sin theta minus mu k mg dikalikan dengan delta x gitu ya. Nah, terus di sini kan yang ditanya adalah nilai kotangan theta. Tetanya tuh berapa supaya kotangannya memberikan nilai energi kinetik yang maksimum. Artinya adalah gini. Kita harus cari nilai theta yang membuat si energi kinetiknya, nilai delta K-nya ini maksimum. Gitu ya. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah kita gunakan konsep turunan. Supaya delta K-nya maksimum, agar delta K-nya maksimum, maka kita harus buat bahwa turunan dari energi kinetiknya terhadap theta itu sama dengan 0. Gitu ya. Ingat, pokoknya kalau misalkan ada ditanya maksimum minimum, kita gunakan konsep turunan aja, terus kita set turunannya sama dengan 0. Nah, kenapa di sini turunan energi kinetik terhadap theta? Karena di sini variabel yang belum diketahui itu nilainya cuma theta aja, ya kan? Nilai F udah dikasih tahu, mu K udah dikasih tahu, M sama G udah tahu, terus delta X juga kita udah dikasih tahu di soal. Berarti satu-satunya variabel yang nggak ada tuh theta. Jadi kita cari turunan besaran yang kita pengen tahu terhadap variabel yang nggak diketahui terhadap theta ini. Gitu. Nah, ini kita turunin aja dulu. Berarti dk per d theta. Berarti sama aja kayak d per d theta dari apa tadi? Delta X itu kan konstan ya, berarti bisa keluar dari turunan, taruh depan aja kayak gini. Delta X dari F kali, kita pecah aja biar nggak pusing. Di F cos theta ditambah mu K F sin theta minus mu K mg, kayak gitu ya. Nah, ini bisa kalau belum kebiasaan nurunin, ini kita masukin aja dulu turunannya, baru kita turunin satu-satu. Berarti masukin kayak dikali pelangnya aja, berarti jadi F turunan cos theta terhadap theta kayak gini, terus ditambah sama mu K F turunan sin theta terhadap theta dikurangin mu K mg dikurangin sama turunan mu K mg terhadap theta. Gitu. Nah, ini kenapa bisa di depan turunannya, bukan di dalam turunan, karena ini besarannya konstan. Konstan. Ini juga konstan, jadi dia bisa langsung keluar dari turunan. Gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah delta X itu sama dengan F dikali turunan cos theta. Turunan cos theta itu kan sama dengan minus sin theta ya, berarti F dikali minus sin theta. Ditambah mu K dikali F turunan dari sin theta, berarti cos theta. Ini. Dikurangin sama ini, turunan dari mu K mg. Nah, mu K mg ini kan besaran konstan juga. Konstan. Nah, kalau dia besaran konstan diturunin, maka turunannya adalah 0. Gitu. Berarti nanti kita dapat turunan si K terhadap theta itu adalah ini aja. F dikali delta X mu K cos theta dikurangin sama sin theta. Kita kasih 6 sama 8 ya.
Garis nama persamaan 9. Hapus ya itu. Kita tambahin dulu ya slide-nya. Nah, terus diapain lagi? Sorry. Nah, terus diapain lagi? Nah, kan tadi supaya nilai delta K-nya maksimum, dia turunannya harus sama dengan 0. Berarti ya persamaan 9 kita masukin aja ke persamaan 8. 9 kita masukin ke 8, nanti kita dapat bahwa 0 sama dengan hasil turunannya tadi itu. F delta X mu K cos theta minus sin theta. Kayak gini. Nah, ini kan pengalian sama dengan 0, berarti bisa langsung hilang aja kan. Berarti nanti kita dapat 0 sama dengan mu K cos theta minus sin theta. Gitu ya. Nanti sin theta-nya pindah ruas, nanti kita dapat sin theta sama dengan mu K cos theta. Berarti dari sini nanti kita dapat kotangan theta. Kotangan itu kan cos theta per sin theta ya. Sama dengan kotangan theta. Cos theta per sin theta itu sama dengan 1 dibagi mu K. Gitu ya. Jadi nilai kotangannya harus sama dengan ini. 1 per mu K. Nah, mu K-nya tadi di soal kan itu adalah 0,2 ya. Berarti nilai kotangannya adalah 1 dibagi 0,2. Atau sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 gitu ya. Nah, ini nilai kotangannya supaya dia energi kinetiknya maksimum. Oke. Jadi intinya cuma pakai konsep usaha energi aja, tapi karena ada kondisi ekstrim di situ, yaitu kita suruh nyari nilai suatu variabel biar dia maksimum, maka kita cari turunannya. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu dari 3 soal sebelumnya. Belum ada. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada soal tentang gravitasi ya. Oh, ternyata keluar juga gravitasi. Sebuah bola pejal berjari-jari R mula-mula memiliki massa M. Oke. Bola tersebut kemudian dilubangi berbentuk bola berjari-jari R per 2, sehingga lubang tersebut menyinggung permukaan bola dan pusat bola. Jika gravitasi antara massa M yang terletak sejauh D sama dengan 3R dari pusat bola, pejal mula-mula dapat dituliskan dalam bentuk N GMM per 100 D kuadrat dengan G sama dengan konstanta gravitasi universal, maka nilai N sama dengan berapa? Oke, aku belum pernah ngajarin tentang gravitasi universal ya. Ternyata keluar juga. Soalnya biasanya ini keluarnya di OSP, tapi tahun ini keluar juga ternyata di sini di OSK. Nah, jadi kalau konsep gravitasi universal tuh kayak gini. Untuk dua objek bermassa gitu ya. Misalkan ini objek M1, ini objek M2, tapi mungkin yang kelas 11 sudah dapat ya kalau gravitasi universal. Nah, terus objek M1 sama M2 ini terpisah sejauh jarak R gitu ya. Maka nanti si masing-masing dari objek ini bakal merasakan tarikan gravitasi. Besarnya adalah kalau untuk objek yang pertama, yang si M1, gitu ya, untuk objek pertama, untuk M1, dia bakal merasakan F12. F12 itu maksudnya apa? F12 itu adalah gaya gravitasi yang dirasakan oleh M1 akibat M2. Gitu. Jadi M1 ditarik sama M2 gitu. Arahnya ke sana. Ini F12. Oh ya, gaya gravitasi itu selalu tarik menarik gitu ya. Jadi F12 itu selalu mengarahnya ke M2. Terus yang untuk M2 itu bakal merasakan gaya tarikan juga arahnya ke kiri, yaitu F21. F21 itu maksudnya gaya yang dirasakan oleh M2 terhadap akibat M1. Ya, kita tulisnya M21, F21.
Nah, ini F12 sama F21 dia memiliki besarnya sama. Besarnya itu adalah ini, G. G ini konstanta gravitasi dikalikan M1 dikalikan M2 dibagi sama R kuadrat gitu. Jadi dibagi sama jarak pemisah antara M1 sama M2 dikuadratin. Gitu ya. Sama nih yang F21 juga gitu. F21 juga G M1 M2 per R kuadrat. Jadi besarnya sama. Besarnya sama. Tapi arahnya berlawanan. Jadi kita bisa tuliskan bahwa F12 itu sama dengan minus F21. Ini prinsip aksi reaksi. Gitu ya. Jadi besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Ya, berlawanan. Kan yang F12 mah ke kanan ya, F21 ke kiri gitu. Gitu ya. Jadi arahnya untuk masing-masing benda dia selalu tarik menarik dan dia arahnya itu berlawanan. Gitu ya. Beda sama gaya kolom. Kalau gaya kolom atau gaya listrik kan dia muatan itu bisa positif bisa negatif gitu ya. Karena muatan bisa positif bisa negatif nanti dia arahnya bisa tolak menolak juga selain tarik menarik. Gitu. Tapi kalau gravitasi dia tarik menarik aja, terutama di gravitasi Newton. Nah ini gaya, ini tentang gaya gravitasi universal. Gitu. Berarti kita gunakan rumus ini aja. Nah terus untuk model gravitasi Newton itu ada teorema yang kita sebut dengan namanya teorema cangkang. Teorema cangkang. Ini untuk menyederhanakan kasus-kasus gravitasi. Teorema cangkang atau kalau baca di buku-buku gitu ya, itu shell theorem gitu ya. Teorema cangkang ini untuk menyederhanakan kasus gravitasi maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini, kan tiap objek bermasa itu dia kan bakal menimbulkan gaya gravitasi gitu ya. M1 punya masa M1, M2 punya masa M2. Gimana kalau di sini ada M3? Kalau ada M3 berarti nanti bakal ada gaya gravitasi lagi akibat M3 ini. Gitu. Kalau ada M4 gimana? M3. Ini ada M4 gitu ya. Nanti bakal ada gaya gravitasi lagi akibat M4 gitu. Jadi ntar bakal ada F13, di sini juga bakal ada F14. Terus buat M2 itu bakal ada F23 sama F24. Gitu juga sebaliknya. Jadi makin banyak gitu. Makin banyak masanya nanti gravitasinya juga yang dirasakan makin banyak juga komponen-komponennya. Nah, apalagi untuk objek-objek yang bentuknya itu kayak benda-benda pejal. Kayak misalkan kita katakanlah kita punya bola gitu ya. Bola pejal. Bola pejal kan artinya bola yang padat. Kalau padat artinya dia tersusun dari banyak titik-titik massa gitu kan di dalamnya. Ada banyak massa yang berupa titik-titik di dalamnya. Nah, untuk satu titik massa dia nanti bakal misalkan kita punya massa lagi di luar, kita kasih nama M2. M kecil, sorry. Kita kasih nama M kecil. Ini bola pejalnya kita kasih massanya M besar, massa totalnya. Nah, untuk titik-titik ini masing-masing titik ini dia punya massa sendiri-sendiri kan. Jadi nanti tiap titik ini bakal menghasilkan gaya gravitasi untuk interaksinya dia dengan si M yang kecil ini gitu. Jadi nanti titik yang ini ntar bakal ada gayanya gitu. Titik yang ini juga bakal ada gayanya. Titik yang ini juga bakal ada gayanya. Dan semua pokoknya sampai semua titiknya. Nah, kalau di bola pejal sistem kayak gitu itu ada berapa banyak titik? Kita nggak tahu gitu. Katakanlah misalkan kita punya objek yang berupa larutan gitu, larutan yang ukurannya adalah 1 mol. 1 mol larutan aja itu kan udah ada sebanyak bilangan Avogadro partikel kan. Bilangan Avogadro itu kan 6, sekian kali 10 pangkat 22 ya. Berarti ada 10 pangkat 22 partikel di situ. Banyak banget. Sementara kalau objek yang lebih gede gimana? Apalagi objeknya padat dan pejal gitu. Itu ada terlalu banyak massa di situ. Jadi kita nggak mungkin mengukur gaya gravitasinya satu-satu. Kayak yang di sini. Nah, itu ada teorema cangkang. Jadi kalau untuk objek pejal bermassa, apalagi objeknya simetris, untuk objek simetris itu maksudnya kayak bola gini ya. Salah satu contohnya adalah bola gitu, bola pejal. Itu kita bisa ukur gaya gravitasinya, itu tinggal kita pakai G dikali M. M ini massa total bolanya, dikali M kecil dibagi R kuadrat gitu. Yang ini massa total bola.
Gitu ya. Jadi kita tinggal pakai massa total aja, nggak usah mengukur satu-satu. Nah, terus gaya gravitasinya munculnya dari mana? Seolah-olah gaya gravitasinya itu munculnya dari pusat massa si bolanya, jadi dari tengah-tengah bolanya, gitu. Kayak gini. Nah, ini teorema Cangkang untuk gaya gravitasi. Jadi seolah-olah dia kayak cuma karena kita pakai teorema Cangkang ini, jadi seolah-olah kayak kita cuma meninjau gaya gravitasi tarik menarik antara dua benda titik aja, antara titik hitam dengan massa total m dengan titik putih ini dengan massa total m kecil gitu. Seolah-olah kayak gini aja gaya gravitasinya. Nah ini, nah ide teorema Cangkang ini yang bakal kita pakai. Sorry. Ide teorema Cangkang ini yang bakal kita pakai untuk menyelesaikan kasus bola pejalan bolong ini, gitu ya. Nah kan di sini kita punya bola pejalan bolong ya. Bola jari-jarinya itu adalah berapa? Jari-jarinya R. Terus dia dibolongin di sini dengan bolongannya itu adalah R/2. Ini adalah jari-jari bolanya tuh kayak ini. Nah, terus ada objek yang cukup jauh gitu ya. Dia terletak di posisi 3R di sini. Yang jaraknya itu adalah D sama dengan 3R. Bentar. Oke, kita lanjut. Nah, terus kan massa total dari si bolanya itu adalah M besar gitu ya. Massa total dari bolanya itu adalah M besar. Itu waktu dia belum dibolongin. Terus dia dibolongin dengan jari-jari R/2. Lubangnya menyinggung permukaan bola. Nah, kita nggak dikasih tahu nih massa yang hilang akibat dia dibolongin berapa, berarti kita harus mengukur itu dulu. Ini awalnya massa awal dari bolanya adalah M besar gitu ya. Nah, kita asumsikan bolanya itu homogen. Bola pejalnya homogen. Maksudnya homogen gimana? Maksudnya persebaran massanya tuh sama gitu ya. Maksudnya persebaran massanya sama itu adalah massa jenisnya rho-nya itu nilainya konstan. Konstan. Nah, gunanya kita nyari massa jenis, pakai massa jenis ini apa? Nanti untuk menentukan massa yang hilang dari dia tuh berapa. Gitu ya. Kan dia dibolongin. Kalau dibolongin pasti massanya berkurang. Nah, kita nyari nih massa yang berkurang itu berapa. Karena nanti yang kita butuhkan buat nyari gaya gravitasi antara dua benda ini adalah G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. M2 ini massa titiknya, titik kecilnya. Sementara M1 ini adalah massa bola yang udah berlubang. Bola berlubangnya berapa? Gitu ya. Nah, cara nyari gimana? Kita gunakan aja definisi dari massa jenis. Massa jenis itu kan didefinisikan sebagai massa dibagi volume kan. Kalau untuk benda-benda 3 dimensi. Gitu. Nah, karena dia objeknya bentuknya bola, maka volumenya sama dengan volume bola. Yaitu 4/3 pi R pangkat 3. Ya. 4/3 pi R pangkat 3. Oke. Nah, ini persamaan 1. Nah, terus untuk ngitung massa yang hilangnya gimana, Mak? Ya, berarti kita bisa kaitkan antara di sini kan kalau kita substitusi volumenya ke persamaan ke persamaan apa? Ke persamaan massa jenisnya nanti kan kita dapat hubungan antara massa dengan jari-jari, yaitu M sama dengan rho sama dengan M dibagi 4/3 pi R pangkat 3 atau 3M
per 4pi R pangkat 3. Kayak gini. Nah, ini menghubungkan antara M1 dengan R1. M1 itu maksudnya apa? Menghubungkan antara masa benda satu jika jari-jarinya adalah R1 gitu. Kita kasih nama kayak gitu aja. Sekarang ketika dia dibuang jari-jarinya gitu, dibuang sebesar R per 2. Nah, kita kasih nama R per 2 itu adalah jari-jari dari bola kecil yang di dalam yang bola apa? Lubang bolanya itu. R2 ini adalah jari-jari lubangnya itu R per 2. Nah, kita bisa ngukur nih masa lubangnya itu berapa. Yaitu dengan kita pakai rho sama dengan pakai persamaan ini, pakai persamaan 2. Persamaan 2. Yaitu rho sama dengan tadi 3M 3M1 per 4pi R1 pangkat 3. Nah, tapi kan sekarang kita ukur adalah masa benda yang bukan masa benda yang kedua, tapi masa lubangnya. Kita kasih nama aja masa lubangnya adalah M2 gitu ya. Terus jari-jarinya adalah R2. Berarti dari persamaan ini kita nanti dapat bahwa masa lubangnya itu adalah 4/3 rho dikali pi R2 pangkat 3. Nah, terus kan nilai R2-nya itu nilai jari-jari lubangnya R per 2 ya. Kalau kita substitusi, nanti kita dapat masa lubangnya adalah 4/3 rho dikali pi dikali R kuadrat per R per 2 di kuadrat di R per 2 di pangkat 3 ini. Jadi berapa? R pangkat 3 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 atasnya ada 4 berarti 4/8 1/2 berarti 1/6 rho dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, ini adalah masa dari si lubangnya. Ini kita masuk sama 3. Nah, terus kan di sini nilai rho-nya kan konstan ya. Nilai rho-nya konstan. Nilai rho-nya konstan. Berarti rho pada persamaan 1, persamaan 2 sama persamaan 3 itu nilainya sama. Gitu ya. Kalau misalkan kita masukin rho pada persamaan 1 ke persamaan 3, nanti kita dapat masa lubangnya jika dibandingkan oleh masa si bolanya waktu masih utuh, yaitu persamaan 1 kita masukin ke 3 gitu ya. Nanti kita dapat M2-nya itu kan tadi sama dengan 1/6 pi dikali rho R pangkat 3 ya. R pangkat 3. Nah, rho-nya diganti sama ini. Sama yang di persamaan 1. Berarti M dibagi 4/3 pi R pangkat 3. M dibagi 4/3 pi R pangkat 3. Ini kan bisa langsung coret ya. Coret. Pi-nya coret. Berarti dari sini kita dapat bahwa masa lubangnya itu adalah 6 dikali 4/3 itu 2 ya, 2. 2 dikali 4, 8, berarti 1/8 M. Ini, sama 4. Ternyata lubangnya bermasa 1/8 M. Gitu. Nah, ini 1/8 M ini apa? Ini masa lubangnya atau masa yang hilang dari si bolanya. Jadi sekarang masa bola berlubang itu kita kasih nama M1 gitu ya. Itu adalah masa aslinya dikurangin sama masa lubangnya. Ini masa bola pejalnya. Ini masa lubangnya. Berarti M dikurangin 1/8 M, yaitu 7/8 M. Nah, ini masa lubang, masa bola setelah dia dilubangi. Oke. Nah, dari sini kita langsung bisa gunakan gravitasinya. Kan kita yang ditanya adalah gravitasi yang dirasakan sama si benda titik ini ya. Berarti gravitasi pada benda titik pada
benda titik itu bisa kita tuliskan sebagai F21. Jangan F21 deh. F31. Benda titiknya kita kasih nama benda 3 aja ya. Ini benda M3 gitu. F31 sama dengan G M3 M1 per R31 kuadrat. Nah, M3 ini masa benda titiknya. Masa benda titik. M1 ini masa bola berlubang. Masa bola berlubang. Nah, tapi hati-hati di R31 ini. R31 ini adalah jarak benda titik. Jarak benda titik ke pusat massa bola berlubangnya. Ke PM bola berlubang. Gitu ya. Jadi R31 itu bukan lagi jarak dari tengah bolanya. Bukan jarak dari tengah bola ini ke titik M ini, tapi jarak dari pusat massa bola berlubang ya ke titik M. Nah, terus pusat massa dari bola berlubang ini bukan di tengah lagi, nggak kayak waktu dia utuh. Kalau dia masih utuh gini masih pejal gitu ya, dia pusat massanya ada di tengah gitu. Tapi karena dia udah dilubangin, otomatis nanti pusat massanya bakal geser. Gitu ya. Gesernya kemana? Agak geser ke kiri sedikit. Gitu. Nah, cara nyari pusat massanya gimana? Cara nyari pusat massanya adalah mencari pusat massa ya. Mencari pusat massa bola berlubang. Nah, ini kan bolanya dilobanginnya itu adalah di sini ya, di bagian jari-jari sini. Ya. Berarti kalau kita bagi bolanya itu menjadi apa ya? Misalkan kita proyeksikan bolanya itu dalam sumbu kartesian 3 dimensi gitu ya. Berarti kan ini ada sumbu X, sumbu Y, ke sini ada sumbu Z. Nah, jadi dilobangin agak geser ke kanan sedikit di sumbu X. Nah, berarti kita bisa asumsikan bahwa yang berpengaruh nanti di mengukur lobangnya itu adalah variabel di sumbu Y sama sumbu X aja. Jadi anggap aja ini bolanya ini adalah lingkaran 2 dimensi gitu. Jadi dia simetri terhadap sumbu Z. Sumbu azimut. Gitu ya. Si lubangnya ini simetri terhadap sumbu azimut. Jadi nanti kita cara ngukur pusat massanya anggap aja ini adalah lingkaran 2 dimensi. Nah, kalau buat nyari pusat massa dari objek 2 dimensi gimana? Ini aja kan. X pusat massa itu adalah apa? X pusat massa itu adalah M1 dikalikan pusat massa benda pertama ditambah M2 dikalikan pusat massa benda kedua dan seterusnya gitu ya sampai benda ke M dibagi sama M1 plus M2 kayak gini. Buat nyari pusat massa juga sama. M1 Y1 tambah M2 Y2 dibagi M1 plus M2. Gini. Nah, terus kan dia objeknya itu apa ya? Objeknya itu kan dia kita anggap homogen ya. Objek yang homogen. Karena objek yang homogen kan kita tahu bahwa hubungan dari antara rho dengan M itu adalah rho itu sama dengan M per V ya. M per V atau bisa kita tulis biar enak kayak gini. Biar enak bisa kita tulis M itu sama dengan rho dikali V. Gini. Nah, karena dia simetri azimut, maka kita anggap objeknya itu adalah lingkaran 2 dimensi aja kan. Lingkaran 2 dimensi. Jadi si masanya itu bisa kita tuliskan sebagai gini aja. Bukan rho dikali V, tapi rho dikali luasnya. Salah. Rho dikali luasnya. Dengan rho ini adalah rapat massa untuk objek 2 dimensi. Gitu ya. Jangan rho deh. Kita ganti aja sigma biar nggak ketukar sama rho massa jenis ya. Sigma.
Sigma ini massa jenis atau rapat massa tapi untuk objek yang 2 dimensi. Kalau rho itu yang untuk massa jenis atau rapat massa untuk objek yang 3 dimensi. Nah, A ini apa? A ini adalah luas objeknya. Luas bendanya. Karena kan dia kita asumsikan sebagai benda 2 dimensi sekarang. Gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja pergeseran pusat massa pada sumbu X-nya aja. Kenapa? Karena dia kan kita lubanginnya itu di bidang ini ya, di bidang XY. Dengan paling dominannya itu lubangnya ada di sumbu X. Jadi kita ngukur lubangnya itu adalah dengan jari-jarinya gitu. Jari-jari R per berapa? Ke kanan lubangnya. Jadi sekarang kita cari adalah pusat massa di sumbu X-nya aja. Itu nanti berguna buat kita ngukur jarak R31-nya ini supaya kita nanti dapat gravitasinya berapa. Bersama 6. Oke. Nah, kita cari XPM ya sekarang. XPM. Berarti XPM itu sama dengan tadi kan M1 bisa kita ganti sama sigma 1 kan ya. Sigma 1 nggak usah sigma 1 ya. Perlu nggak ya? Nggak perlu. Ya perlu. Okay. Sigma 1 sigma 1 A1 dikali X1 gitu ya. Sigma 1 A1 itu maksudnya ini ya. M1 tapi M-nya diganti pakai persamaan yang ini. Gitu. Jadi sigma 1 A1 dikali X1 ditambah sigma 2 A2 dikali X2 dibagi sigma 1 di sigma 1 A1 ditambah sigma 2 A2. Nah, sigma 1 itu ini rapat massa bolanya. Massa bola. Sementara A2 ini adalah rapat massa lubang. Gitu ya. Nah, terus apa sih namanya? Ini apa sih namanya? Nanti aja deh. Nah, rapat massa bola itu nilainya adalah sigma aja. Kita kasih nama sigma aja. Ini suatu besaran konstan gitu ya. Ini konstanta. Terus rapat massa lubangnya gimana? Rapat massa lubangnya bisa kita tulis sebagai minus dari sigma. Gitu. Kenapa? Karena bendanya itu tadi kan waktu di awal itu bolanya itu kita anggap homogen kan, bolanya homogen. Berarti artinya rapat massa di setiap elemen di bola ini ya bakal sama dengan sigma. Tapi untuk lubang ini kita kasih tanda negatif karena dia kontribusinya adalah mengurangi massa dari bendanya gitu. Mengurangi massa benda. Gitu. Jadi si bolanya kan punya rapat massa sigma, harusnya di tiap titik sama kan. Jadi harusnya si lubangnya juga punya rapat massa yang besarnya sigma juga. Tapi karena dia adalah lubang gitu ya, lubang kan kosong gitu. Nggak ada massa di situ, jadi kita kasih tanda negatif. Maksudnya adalah dia ngilangin sebagian massa dari bolanya. Berarti nanti XPM-nya bisa kita tulis sebagai ini, sigma A1 X1 ditambah dikurang sigma A2 X2 dibagi sigma A1 tambah dikurang ya harusnya sigma 2. Begini, dikurang. Nah, ini kan apa sih? Atas bawah ada sigma ya, berarti bisa dicoret sigmanya. Coret. Berarti tinggal sisa A1 X1 dikurangin A2 X2 dibagi A1 minus A2. Di sini habis gitu ya. Kita tambah. Nah, di sini A1 itu siapa? A1 itu adalah luas apa? Luas dari apa? Luas bola utuhnya. Luas bola utuh. A2 itu adalah
luas dari lubangnya, lubang pada bolanya. Luas lubang bola. Terus apa lagi? X1 itu pusat massa dari pusat massa dari si bolanya. Sementara X2 itu adalah pusat massa atau pusat koordinat dari lubang bolanya. Berarti kalau kita gambar ulang, nah ini bolanya kita anggap lingkaran ya, anggap lingkaran. Anggap lingkaran karena kita cuma meninjau di penampang 2 dimensi aja. Gitu. Nah, ini kalau kita gambar ulang kayak gini kan ya. Dia lubangnya kayak gini kan. Nah, kita anggap aja si posisi pusat massanya itu ada di titik 0. Jadi kita tetapkan titik 0,0-nya itu ada di pusat bola. Gitu ya. Kita gambar sumbu koordinat, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Terus kita tetapkan aja titik pusat 0,0-nya itu ada di pusat dari bolanya biar gampang ngitungnya gitu ya. Berarti kita tetapkan X1 itu 0. Nah, terus X2 itu kan pusat massa dari lubangnya. Lubangnya itu tadi dia berjari-jari, ukuran dari lubangnya adalah ukuran lubangnya adalah ini ya, jari-jarinya adalah R/2. R/2. Nah, karena jari-jari lubangnya itu adalah R/2, maka berarti jarak dari koordinat pusat massa dari lubangnya itu adalah di R/2 ini, di sini. R/2. Berarti X2-nya adalah R/2 tadi. Kan diukur koordinat pusat massa diukurnya dari pusat koordinat ke titik tengah dari si objeknya gitu ya. Titik pusat massa dari objeknya. Berarti jari-jarinya R/2. Nah, dari sini kita bisa ngukur berarti A1 itu kan luas penampang lingkaran dari bola utuh ya. Berarti Pi dikali R1 kuadrat. Pi dikali R kuadrat, sorry. Sementara A2 itu adalah Pi dikali R/2 kuadrat. Berarti 1/4 Pi R kuadrat. Kayak gini. Oke. Nah, terus gimana lagi? Ya udah ini nilai X1, X2, A1, A2-nya kita masukin ke persamaan ini. Ini kita kasih nama persamaan apa? Persamaan 7 ya. Persamaan 7. Nanti kita dapat posisi pusat massa dari si bola berlubangnya. Yaitu kalau kita masukin kan A1 dikali X1 ya, sementara X1-nya itu 0. Berarti A1 X1 minus A2 X2 dibagi A1 minus A2 kayak gini. Nah, A1 X1 kan X1-nya 0, berarti ini jadi 0 ya, 0 aja. Dikurangin A2 X2. A2 tadi kita udah hitung itu 1/4 PR kuadrat. Sementara X2-nya adalah tadi R/2 gitu ya. Dibagi A1 minus A2. Nah, A1 kan tadi PR kuadrat minus A2. A2 itu adalah 1/4 pi R kuadrat begini. Berarti nanti kita dapat XPM-nya adalah ini tinggal hitung aja. Kan jadi 1/8 atasnya, 1/8 bawahnya jadi 3/4, ya enggak? 1 dikurangin 1/4, 3/4. 1/8 dibagi 3/4. Berapa tuh? 1/6 ya? Ya, 1/6. Berarti nanti XPM-nya adalah 1/6 R. Ini persamaan 8. Minus 1/6 R. Karena ini kan 0 dikurangin ini, berarti minus 1/6 R. Nah, maksudnya minus 1/6 R itu gimana? Jadi kalau kita gambar si sistem bolanya tadi, dengan lubangnya itu jari-jarinya R/2, nah nanti posisi pusat massa itu bergeser ke kiri sedikit. Jadi di sini dia. Bergeser ke kiri sedikit. Gesernya itu adalah 1/6 R tadi. Gitu. Nah, jadi R31 itu kan tadi jarak antara siapa? Jarak antara bola, pusat massa dari bola berlubang dengan si ini kan, dengan si benda titiknya. Segini itu D. Nah,
R31 itu dari pusat massa yang barunya ini ke sini. Ini R31. Gitu ya. Maka jarak dari apa? Kan kalau tadi jarak dari pusat massa dari pusat bola ke lubangnya itu kan D ya. Tapi sekarang pusat massa bolanya udah bergeser sejauh minus per 6 R ke belakang gitu. Jadi nanti R31-nya itu adalah tadi D ditambah sama 1/6 R-nya. Gitu. Jarak total sekarang dari pusat massa bola ke siapa sih namanya ke benda titiknya itu jadi D ditambah 1/6 R. Ya, samaan 9. Nah, kan kita udah dapat massa apa? Kita udah dapat tadi massa bola berlubangnya berapa gitu ya. Yaitu massanya adalah ini 7/8 M. Terus kita juga udah dapat bahwa si R31-nya jarak dari pusat massa lubangnya ke objeknya ke si M-nya itu adalah ini D ditambah 1/6 R. Ya, berarti kita bisa ngukur sekarang gaya gravitasinya. Berarti persamaan 9 sama persamaan 5 kita masukin ke persamaan 6. 5 dan 9 masukin ke 6. Berarti F31 sekarang adalah G M1 berarti 7/8 M kali M2. M2-nya itu berapa? Yang kecil aja ya. M3-nya. M3-nya kecil aja. Kecil. Dibagi R31 kuadrat. R31 itu tadi adalah D ditambah 1/6 R. Ini di kuadrat ini. Nah, sementara di soal kan dikasih tahu bahwa D-nya itu adalah 3R ya. Berarti kalau kita masukin F31 itu jadinya 7/8 G M besar M kecil dibagi 3R tambah 1/6 R itu berapa? 3R berarti 18 tambah 1 19/6 R. Kuadrat. Ini disederhanain. 36 dikali 19 kuadrat. Berarti 7 dikali 36 dikali G dibagi 8 dikali 19 kuadrat gitu ya. Dikali M kali M per R kuadrat. Nah, terus kan di soal tadi dikasih tahu bahwa gaya gravitasinya itu hasilnya itu adalah ini kan. Bentar, dinyatakannya dalam D kuadrat, ngeselin juga soalnya. Salah, kita malah menyatakan dalam R ya. Berarti ini kita ubah. Harusnya bukan D-nya kita masukin jadi ke sini, tapi ini R-nya kita masukin ke sini. Ini bukan kayak gini. Berarti kalau kita substitusi R-nya, berarti ini kan jadi R sama dengan D/3 ya. Berarti R sama dengan D/3 ini yang dimasukin. Berarti sama aja kayak nanti kita dapat D ditambah D/3 dikali 1/6. Sama dengan D/3, D ditambah D/18. Ya, ya. D/18 tambah D. Berarti 19D per 18 kayak gini. Berarti ini jadinya 18 kuadrat gitu ya. Nah, terus kan di soal tuh dikasih tahu kalau persamaan gravitasinya itu adalah ini ya. N dikali GMM per 100 D kuadrat. Berarti kita samain. Kalau di soal kan dikasih tahu bahwa gravitasinya itu adalah N sama dengan G M per 100 D kuadrat gitu ya. Nah, berarti tinggal kita samain aja. Persamaan yang atas yang ini kita sama denganin. Nanti kita dapat 7 dikali 18 kuadrat dibagi 8 dikali 19 kuadrat itu sama dengan ini N dibagi 100. Berarti N sama dengan 100 dikali 8 dikali 19 dibagi 7 dikali 18 kuadrat. Nah, ini nilai N-nya. Gitu ya. Panjang ya soal yang ini.
Oke, emang panjang, soalnya panjangnya tuh gara-gara ini apa sih namanya? Kita yang pertama tuh belum aku ajarin tentang gravitasi universal. Terus yang kedua ini bolanya adalah bola berlubang, gitu ya. Kalau bola berlubang kita harus menentukan dulu masa lubangnya berapa, terus kayak posisi pusat pusat lubangnya di mana, supaya kita bisa pakai ini, bisa bisa pakai konsep teorema cangkang untuk mencari gravitasi gravitasi bola berlubangnya, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya lu nggak? Belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Sebuah bola dengan masa 0,5 kg terikat pada ujung tali yang sangat ringan dan melakukan gerak rotasi vertikal. Oke, dengan jari-jari 75 cm, bola memiliki kecepatan 5 meter per second pada saat posisi talinya mendatar. Nilai percepatan gravitasi dianggap 9,8 gaya tegang tali pada saat bola berada pada titik tertinggi lingkaran adalah, ini soalnya sederhana ya. Jadi misalkan gini, kita punya bola yang diikat pada ujung tali, terus bola diputar gitu. Berarti kayak gini. Set, diputar. Gini. Nah, terus dia diputarnya dalam kondisi, tapi hati-hati di sini karena dia diputarnya dalam kondisi vertikal gitu ya. Jadi di sumbu vertikalnya ini yang atas bawah ini dia mengalami gaya gravitasi. Gitu. Apa sih? Bukan mengalami, tapi ya mengalami tapi maksudnya dia kena pengaruh dari gaya gravitasi dalam geraknya gitu. Gitu ya. Jadi nanti ketika dia di atas ini, misalkan ini titik A sama di bawah sini titik B atau di titik C sama titik D, nanti dia kondisinya nggak seragam, bakal beda semua. Yang sama itu adalah ketika dia di C sama di D, karena dia sama-sama mendatar gitu ya. Jadi pengaruh gravitasinya sama-sama tegak lurus. Nah, kecepatan ketika dia di posisi mendatar berarti antara di C sama di D ya. Ini bebas kita mau pilih yang mana karena dia sama. Misalkan kita pilih di C gitu ya. Ini dia 5 meter per second. Kalau di C berarti 5-nya ke atas, kalau di D berarti 5 meter per second-nya ke bawah. Gitu ya. Gaya tegang balik pada saat bola berada pada titik tertinggi. Oke, ini jari-jarinya adalah 75 cm. R gitu ya. Itu masa bolanya M-nya setengah kilo. Nah, pertama kita apain dulu ya? Kita tinjau. Ini bolanya kecepatannya kita apa enggak ya? Kalau misalkan dia bolanya itu di apa gerakan rotasinya itu berupa GMB gitu ya. Nah, kita pakai asumsi gini aja. Misalkan kita asumsikan bahwa rotasinya itu berupa GMB. Dia gerakannya GMB, gerak melingkar beraturan. Nah, kalau dia gerakannya melingkar beraturan, berarti nanti besar dari ininya, besar dari kecepatannya V-nya itu konstan. Kecepatannya konstan berarti nanti gaya yang bekerja di gerak ini cuma ada gaya sentripetal aja. Nah, sekarang kita tinjau diagram gayanya ketika kan yang ditanya adalah tegang tali ketika dia pada posisi tertinggi ya, titik tertinggi. Berarti sekarang kita tinjau diagram gaya waktu di titik tertinggi ini. Nah, di titik tertinggi ini dia merasakan gaya apa aja? Kan dia punya massa ya, berarti dia ngerasain gaya berat ke bawah, mg.
Tapi karena dia terikat tali juga, maka dia juga merasakan gaya tegang tali juga ke bawah. Misalnya T gitu ya. Nah, antara T sama MG ini kan dia sama-sama ini ya, sama-sama ke bawah arahnya. Jadi T dan MG ini adalah ini apa sih namanya yang bakal menjadi gaya sentripetalnya. Jadi kita bisa tulis sigma dari gaya sentripetalnya itu adalah T ditambah MG kayak gini. Oke. Tambah MG. Nah, terus karena dia gerakannya berupa gerak melingkar beraturan, maka dia gaya sentripetalnya nanti bakal memenuhi M dikali dengan percepatan sentripetal. Di mana percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat dibagi R. Ya, gitu ya. Berarti kalau kita substitusi ke persamaan yang atas ke bawah, kita dapat nanti T ditambah MG itu sama dengan M dikali V kuadrat per R. Nah, dari sini nanti kita dapat bahwa ya, tegang talinya itu adalah M V kuadrat per R dikurangin MG. Gitu ya. Atau M V kuadrat per R dikurangin G. Kayak gini. Berarti tinggal dimasukin aja kan angkanya. M-nya itu setengah kilo, berarti setengah. V-nya itu tadi 5 meter per second kan ya, berarti 5 kuadrat dibagi sama jari-jarinya. Jari-jarinya itu 75 cm. Nah, 75 cm ini kan bisa kita tulis sebagai 3/4 meter. Itu kan ya. Kan dia 0,75 meter. Berarti 3/4 meter. Berarti dibagi 3/4 dikurangin sama G-nya 9,8. Begini, berarti T-nya berapa nih? Masukin aja ke dalam. Berarti 2/3 dikali 25 dikurangin 9,8 dibagi 2, 4,9. 50 dibagi 3 itu berapa? 50 dibagi 3. Sekitar 16,67 ya, atau 16,7 lah. Berarti ini sama aja 16,7 dikurangin 4,9. Jadinya berapa? 11,8 ya. Newton. Gitu. Jadi tinggal kita tinjau aja diagram gaya di apa? Di titik yang kita pengen gitu ya. Terus karena dia gerakannya melingkar, berarti gunakan konsep GMB aja di situ. Itu yaitu gerakannya disebabkan oleh gaya sentripetal. Oke. Yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Nah, ini ayunan balistik. Nah, kalau ayunan balistik harusnya nggak terlalu banyak masalah ya, karena udah sering banget dibahas. Ini ada balok bermasa 4 kg ditabrak sama peluru yang masanya 50 gram, kecepatannya V. Nah, terus pelurunya bersarang pada balok. Nah, ini idenya. Dari mana sih? Kursor hilang. Pelurunya bersarang pada balok. Tinggi maksimum balok tersebut adalah 20 cm. Jika balok mula-mula diam, kecepatan peluru sebelum mengenai balok adalah berapa gitu ya. Nah, ini berarti, tapi ini lebih enak. Jadi kita nggak usah pakai analisis geometri yang ribet-ribet lagi, kan biasanya yang diketahui itu bukan tingginya, tapi tetanya berapa gitu. Jadi kita harus proyeksikan dulu, harus nyari ketinggiannya berapa. Tapi ini udah dikasih tahu langsung perubahan ketinggian dari baloknya, yaitu sebesar 20 cm. Jadi kita bisa langsung gunakan kekekalan energi tanpa harus macam-macam variabel lagi. Gitu. Nah, waktu awal tumbukan, dia berlaku kekekalan momentum kan, berarti momentum awal sama dengan momentum akhir. Di mana momentum awalnya itu adalah massa peluru dikalikan dengan kecepatan peluru. Sementara momentum akhirnya karena dia bersarang, si pelurunya di dalam balok, maka dia bergeraknya jadi barengan kan.
Jadi momentum akhirnya jadi massa peluru ditambah massa balok dikalikan dengan kecepatan akhir gabungannya. Kecepatan gabungan. Ini persamaan 1. Nah, terus setelah dia tabrakan, kita bisa tinjau konservasi energi mekaniknya. Konservasi energi mekanik, yaitu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, energi mekanik awalnya itu adalah dia kan awalnya nggak punya ketinggian ya, baru punya kecepatan V aksen ini aja, berarti setengah M plus M V aksen kuadrat gitu ya. Cuma punya energi kinetik aja. Lalu setelah dia sampai ketinggian 20 cm, di mana ketinggian ini adalah ketinggian maksimum, ya, tinggi maksimum, maka dia kan berhenti nanti. Berarti energinya seluruhnya ditransfer jadi bentuk energi potensial aja, yaitu M ditambah M dikali G dikali ketinggiannya Y. Oke. Nah, ini kan masanya sama, berarti bisa coret. Nah, dari persamaan 2, nanti kita dapat besar kecepatannya berapa gitu ya ketika dia udah di atas. Itu V aksennya itu adalah 2GY diakarin ya, 2GY diakar. Nah, ini kecepatan gabungan dari balok dan juga pelurunya. Nah, kalau persamaan 2 dimasukin ke persamaan 1, nanti kita dapat kecepatan pelurunya aja, yaitu V sama dengan M plus M dibagi M kan ya, dikali V aksen. Berarti V sama dengan, ini bisa ditulis ulang jadi 1 plus M besar per M kecil dikali akar 2GY. Nah, tinggal dimasukin aja variabelnya. Berarti kan massa M-nya itu massa baloknya. Massa balok itu 4 kilogram. Yang kecilnya itu massa pelurunya itu 50 gram. Terus Y-nya itu adalah ketinggiannya 20 cm. Atau 0,2 meter. G-nya yang dipakai berapa? 9,8 atau 10 ya? Ya, misalkan kita pakai 10 aja lah ya. Kan nggak dikasih tahu. Kita pakai 10 aja. Berarti kalau dimasukin ke sini, kita dapat nanti kecepatan pelurunya 1 ditambah 40 gram itu bisa 50 gram itu bisa kita tulis sebagai ini ya. Sebagai 0,05 kilogram. Berarti 4 dibagi 0,05. 400 dibagi 5. Berapa tuh? 80 ya? 80 akar 20 dikali 0,2. 20 dikali 0,2 berapa? 4 ya? Ya enggak 4. Iya. Akar 4 berarti kan 2. 2 dikali 81. Berarti jadi 162 meter per second. Wah, tipis nih jawabannya. Nggak tahu sih, tapi kalau pakai 9,8 berapa? Kayaknya segitu. Kan kalau ini aku G-nya pakai 10 ya. Tapi kalau pakai 9,8, coba hitung sendiri berapa. Tapi udah mendekati situ. Oke, ada yang mau nanya dulu sampai sini? Masih pada bangun kan ya? Nggak tidur. Aman, Kak. Oke. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Tinjau sebuah balok bermassa 10 kg yang sedang diam. Oke, balok tersebut kemudian didorong oleh gaya 100 Newton, tapi tetap diam. Jika diketahui koefisien gesek statis lantai adalah μs, maka balok bekerja gaya gesek sebesar, nah ini hati-hati ya. Kita hitung dulu, apa sih namanya? Bentar.
Ini kita hitung dulu gaya gesek statik maksimumnya berapa. Tapi nggak dikasih tahu ya. Kalau nggak dikasih tahu ya udah berarti karena dia belum bergerak gitu ya. Karena dia belum bergerak berarti nanti si baloknya itu bakal merasakan gaya yang sama dengan gaya yang diberikan oleh dia gitu ya. Berarti benar ini jawabannya udah 100 Newton. Karena gini, apa sih namanya kalau misalkan ada objek yang berada pada suatu permukaan kasar dan dia awalnya diam dengan koefisien gesek statik tertentu gitu ya, misalkan sekian gitu ya. Terus dia didorong oleh gaya F. Bendanya bermassa M. Nah, ini yang harus kita tinjau dulu itu adalah berapa nilai gaya gesek statik maksimumnya. Yaitu nilainya sama dengan mu S dikali N. Gitu ya. Kalau misalkan dia objeknya tetap diam, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia gaya dorongnya itu nilainya sama dengan gaya gesek statik maksimum ini. Gitu. Makanya kita harus ngecek, yang utama kita harus ngecek ininya dulu. Kalau misalkan dia sama ya berarti gaya yang dirasakan oleh si bendanya itu adalah sama dengan gaya gesek statik maksimumnya. Tapi kalau misalkan dia F-nya itu kurang dari gaya gesek statik maksimum, maka gaya gesek yang dirasakan yang bekerja pada balok itu adalah sama dengan F-nya. Gitu ya. Jadi kan di sini dia ngedorongnya 100 Newton. Sementara kita nggak tahu nih gaya gesek statik maksimum berapa gara-gara kita nggak dikasih di situ berapa. Jadi karena kita nggak dikasih tahu, asumsikan aja bahwa si F-nya ini masih kurang dari gaya gesek statik maksimum, jadinya yang dirasakan oleh si bendanya gaya geseknya cuma 100 Newton aja, sama kayak gaya dorongnya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dikasih tahu nilainya, nanti kalian harus cek dulu berapa nilai Fx maksimumnya yang sama dengan nilai S dikali N ini. Gitu ya. Ini karena nggak dikasih tahu, makanya kita bisa asumsikan bahwa masih kecil aja. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini soal bandul. Suatu bandul matematis panjang talinya L, massa partikel M, diberi simpangan awal sebesar θ. Sehingga energi totalnya adalah E. Oke. Apabila bandul lain memiliki panjang tali 2L dan massa partikel M, kemudian disimpangkan dengan sudut yang sama memiliki energi E aksen, berapa perbandingan antara E aksen dengan E? Oke. Nah, gini. Kalau misal untuk bandul matematis, ya, dia berlaku kekalahan energi. Jadi E-nya itu konstan gitu ya. Di mana energi untuk suatu sistem osilator harmonik itu maksudnya benda yang berosilasi itu ya. Itu bisa kita tulis sebagai setengah kx kuadrat ditambah setengah mv kuadrat. Nah, setengah kx kuadrat ini energi potensialnya. Ini osilator harmonik. Energi potensialnya, terus setengah mv kuadrat ini energi kinetik. Ini bentuknya umum ya, jadi berlaku untuk semua objek. Nah, kalau misalkan osilator harmoniknya berupa bandul gitu ya. Berupa bandul, maka ini apa sih namanya? Energinya ini bisa kita tulis sebagai energi potensial si bandulnya ditambah sama energi kinetik bandulnya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya bandul dalam posisi sembarang gitu ya, misalkan sudut θ gitu terus panjang talinya L, maka energi si bandulnya bisa kita tulis sebagai energi potensial bandul berarti MGY ditambah sama setengah mv kuadrat. Y ini adalah ketinggian bandul kalau diukur dari bawah sini. Ya gitu ya. Gitu. Berarti kita bisa tulis Y-nya itu adalah kalau kita proyeksikan gitu ya. Kalau panjang talinya L berarti dari sini dari atas O ke A itu juga L. Sudutnya θ, maka tinggi Y-nya itu bisa kita tulis sebagai ini aja, tinggal kita pakai trigonometrinya kan. Berarti apa? L dikurangin L cos θ atau L dikali 1 min cos θ. Sehingga nanti energi total bandul yang bisa kita tulis sebagai MGL 1 min cos θ
ditambah setengah M V kuadrat. Ini ya. Nah, terus di sini kan dikasih tahu bahwa dia dikasih simpangan awal sebesar theta gitu ya. Sehingga energi totalnya adalah E. Dia nggak dikasih keterangan bahwa dia dikasih kecepatan awal, dia nggak, cuma dikasih simpangan aja. Kalau misalkan dia dikasih simpangan awal tapi nggak ada kecepatan awalnya 0, maka nanti energi totalnya itu bakal sama dengan mgy aja gitu. Jadi nggak ada energi kinetik. Jadi mgy-nya ini dengan y-nya itu adalah amplitudo nanti. Jadi apa? Jadi simpangan, jadi ketinggian maksimumnya. Amplitudo ketinggian bandulnya gitu. Jadi sudut tetanya itu nanti bakal memberikan simpangan maksimum. Karena kalau misalkan dia nggak dikasih kecepatan awal terus kita simpangkan, ya udah nanti pas kita lepas dia bakal berayunnya mentok-mentok di sudut theta itu aja, nggak bakal lebih. Gitu ya. Karena energinya ini harus konstan atau berlaku kekekalan energi mekanik. Gitu ya. Jadi kita bisa ilangin aja nih variabel yang setengah mv kuadratnya. Jadi nanti energi bandulnya itu sama dengan ini aja, mgl 1 min cos theta. Ini untuk bandul yang pertama. Nah, kalau untuk bandul yang kedua kan dia simpangannya sama, theta sama, tapi sekarang panjangnya diganti jadi 2L. Panjangnya sama kan, dia diberi simpangan sama, tapi panjangnya sekarang diganti jadi 2L. Masanya juga sama. Berarti yang beda dari persamaan satu itu cuma di nilai L-nya ini aja. Gitu. Berarti untuk energi bandul yang kedua itu adalah mg dikali 2L 1 min cos theta. Jadi E aksennya sama dengan 2 mgl 1 min cos theta. Begini. Nah, kan yang ditanya adalah perbandingan E aksen terhadap E. Berarti tinggal kita bagi aja E aksen dibagi E. Berarti 2 mgl 1 min cos theta dibagi ini mgl 1 min cos theta. Berarti tinggal, ya ini kan konstanta semua ya, berarti coret aja. Coret, tinggal sisa 2-nya aja. Berarti perbandingannya adalah E aksen per E itu adalah sama dengan 2. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Nyampe soalnya dulu. Nanti yang belum kebahas kita bahas lanjutin besok lagi mungkin ya. Nanti apa sih namanya? Ini file ininya bakal aku share sama nanti rekamannya kayak biasa aku upload ke YouTube. Nanti tinggal ya cek aja di channelnya kalau udah ada. Soalnya biasanya converting dulu. Jadi kalau nggak ada yang mau nanya lagi, sekian dari aku. Ya udah, silakan boleh melanjutkan sisa hari minggunya. 6 lagi.